kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberikan kepada kita peluang, kesempatan yang sangat besar, sehingga dengan kesehatan dan nikmat Allah yang begitu besar, kita masih bisa berkumpul untuk meningkatkan ibadah dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua nikmatan tersebut, ni'matani maghbun fi ma katsir minan nas, as-sihhat wal faragh. Dua kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia, tapi mereka lalai terhadap dua pemberian tersebut, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Juga Nabi SAW mengatakan, man asbaha minkum mu'afan fi jasadi aminan fi sirbi 'inda wuqut yawmi fa ka'annama hizat dunya. Barang siapa yang ketika waktu pagi hari dia mendapatkan kesehatan pada tubuhnya dan keamanan pada keluarga dan negerinya, dan juga ada makanan pokok yang bisa dia makan, faka'annama hizat dunya, maka seakan-akan Allah telah memberikan dunia seluruhnya untuknya. Itu nikmat yang kita mungkin jemaah sekalian banyak kita melupakan nikmat tersebut. Kemudian salawat dan salam semoga disampaikan kepada Rasulullah SAW yang telah memperjuangkan Islam, sehingga dengan perjuangan Nabi dan para sahabat kita bisa merasakan hidup yang penuh dengan kebaikan dalam Islam yang penuh keindahan ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan singkat ini kita ingin menyampaikan sedikit hal yang berkenaan dengan kematian. Yang dirahmati Allah, mungkin dalam kehidupan kita setiap saat perlu untuk merenung kembali apa yang telah kita persiapkan dan apa yang telah Allah berikan kepada kita, sejauh mana kita bersyukur dan sejauh mana kita mempersiapkan bekal ibadah untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika di waktu kita kecil, bahkan sebelum itu Allah mengatakan, hal ata 'alal insani hinun min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang pada manusia masa-masa yang mereka belum menjadi apa-apa dan belum disebut-sebut. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kami menciptakan manusia dengan setetes mani yang bercampur, kemudian kami menguji mereka sami'an basira, dengan penglihatan dan pendengaran. Kemudian jemaah sekalian, ketika kita sebelum diciptakan, Allah mempertemukan kedua orang tua kita sehingga mereka menikah. Dengan pernikahan mereka Allah lahirkan kita. Dan ketika dalam kandungan Allah mengambil iqrar dari kita. Allah mengatakan, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Dan kita pada masa itu mengatakan, qalu bala syahidna, iya ya Allah, kami bersaksi bahwa Engkau Tuhan kami. Kemudian kita hidup di alam yang pertama, alam rahim. Kita hanya menempuh waktu 9 bulan. Kemudian Allah lahirkan kita, Allah keluarkan kita bisa melihat alam dunia, alam yang kita beranjak menempuh kehidupan yang kedua. Bagaimana kondisi manusia ketika Allah lahirkan? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian, la ta'lamuna syai'an, kalian tidak mengetahui apa-apa. Kemudian Allah berikan pada kalian penglihatan, pendengaran, dan Allah karuniakan kepada kita hati. Qalilan ma tashkurun, tapi sedikit antara kita yang bersyukur. Satu pertanyaan yang dirahmati Allah, apa yang kita sombongkan? Kita yang pertama belum jadi makhluk, kemudian Allah jadikan kita dengan tetes air yang sangat hina. Kemudian ketika itu Allah keluarkan kita dalam kondisi la na'lam syai'an, kita tidak mengetahui apa-apa. Kemudian kita mulai hidup, jadi bayi, balita, sudah mulai bisa berjalan, tumbuh,
menjadi semakin besar, masuk sekolah, semakin besar, menikah. Dan akhirnya kita menempuh kehidupan dunia dengan penuh ujian dan penuh dengan rintangan. Maka di saat itu kita telah menempuh kehidupan yang kedua, yaitu kehidupan alam dunia. Jemaah yang dirahmati Allah, alam rahim itu kehidupan yang pertama. Kita hanya menempuh mungkin 9 bulan. Kemudian fase kedua kita hidup, kita akan menempuh jarak Nabi katakan, inna a'mara ummati baina 60 ila 70 fa aqalluhum wa aqalluhum ma yajuz zalik. Sesungguhnya umur umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Dan sangat sedikit di antara mereka yang melewati batas tersebut. Sangat sedikit kita menjumpai orang-orang yang mereka melewati batas umur tersebut. Kita hidup jemaah sekalian 60 sampai 70 tahun. Dan itu bukan ukuran. Itu bukan ukuran. Karena Allah menetapkan kematian pada seorang itu berbeda-beda. Ada yang Allah panggil ketika kecil. Bahkan ada orang yang Allah panggil ketika dia masih dalam kandungan ibunya. Dan ada orang yang Allah panggil mungkin setelah 100 tahun kehidupan dia. Maka jemaah sekalian, di kehidupan yang kedua kita harus banyak mengingat kematian. Harus banyak mengingat kematian. Karena kehidupan, hakikat kehidupan kita di dunia sangat sedikit dan sangat sempit. Allah mengabarkan bagaimana perumpamaan orang yang hidup di dunia, yang mungkin kita mengejarnya, kita saling membunuh, saling mencela, saling menjatuhkan untuk mencari dunia tersebut. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, wa yawma yahsyuruhum ka'an lam yalbathu illa sa'atan minan nahari yata'arafuna bainahum. Pada hari itu ketika Allah bangkitkan manusia, mereka baru sadar jemaah sekalian, ka'an lam yalbathu illa sa'atan minan nahar. Mereka baru sadar mereka hanya hidup di kehidupan dunia hanya 1 jam atau sesaat di awal hari, sesaat di siang hari. Kemudian juga Allah mengatakan, qala kam labistum fil ardi 'adada sinin qalu labisna yawman aw ba'da yawmin fas'alil 'addin. Ketika hari itu Allah mengatakan, qala kam labistum fil ardi 'adada sinin. Berapa lama kalian hidup di atas dunia? Mereka mengatakan, qalu labisna yawman aw ba'da yawm. Kami hidup di atas dunia sehari atau setengah hari. Itu perbedaan antara kehidupan dunia dengan akhirat. Jadi jemaah sekalian, kematian pasti akan datang. Maka Nabi SAW setiap saat merintahkan kita untuk memperbanyak mengingat kematian. Kata Nabi SAW, akthiru dzikra hadimul ladzat. Perbanyaklah kalian mengingat pemutus kelezatan. Kita hidup dengan kenikmatan, hidup dengan kemewahan dan segala macam, tapi kita harus mengingat ya mas sekalian, kemewahan, kelezatan semua itu akan diputus oleh kematian. Akthiru dzikra hadimul ladzat. Perbanyaklah kalian mengingat pemutus kelezatan. Dan juga Nabi memerintahkan kita untuk zurul qubur, fa innaha tudzakirukumul maut. Ziarahlah kalian kubur, perbanyaklah ziarah kubur, karena dengan ziarah kubur akan mengingatkan kalian kepada kematian. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kematian itu akan datang bagi semua kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Setiap yang mempunyai nyawa pasti mereka akan merasakan kematian. Kapan itu akan datang ya mas sekalian? Wa likulli ummatin ajal. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Setiap umat itu mereka mempunyai ajal, batas waktu tertentu dalam kehidupan mereka. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ, ketika datang pada mereka masa-masa kehidupan mereka, masa-masa kematian mereka, لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Mereka tidak akan bisa meminta untuk diakhirkan sebentar atau dipercepat. Ketika datang, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada celah jemaah sekalian untuk kita lari. Kita lari menjauh dari kematian. Enggak ada celah untuk kita lari. Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kalian berada,
Kematian pasti akan mendapati kalian. Walau kuntum fi burujin musyayyadah. Walau kita bersembunyi di dalam benteng-benteng yang kokoh, yang mungkin ada ribuan penjaga, tapi kematian akan menembus benteng tersebut. Kita ingin lari, berpindah negara. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, innal mauta alladhi tafirruna min, kematian yang kalian lari dari hal tersebut, fa innahu mulaqikum, dia akan mendapati kalian. Dia akan mendapati kalian. Tsumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian kita akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib. Fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan kita akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah kita kerjakan dalam kehidupan dunia. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kematian itu benar adanya. Kapanpun, dimanapun kita berada, kita akan berjumpa dengan kematian. Kita akan berjumpa dengan kematian dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah dirahmati Allah, ketika Allah masih memberikan kita peluang, kita harus memperbanyakkan ibadah, memperbanyakkan bekal-bekal untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat orang ketika mereka kembali kepada Allah, itu baru dia merasakan yang namanya penyesalan. La ya'rifun ni'mah illa man faqadaha. Tidak ada yang mengetahui kenikmatan tersebut kecuali orang yang telah kehilangannya. Orang ketika dia kehilangan nikmat kesehatan, ketika dia sakit, dia baru mengetahui harga kesehatan tersebut. Orang ketika hilang waktu luangnya karena banyak kesibukannya, di situ dia baru mengetahui bahwa berharganya waktu luang tersebut. Begitu juga orang dalam kubur, mereka baru mengetahui besarnya dan berharganya kehidupan dunia untuk beramal ketika mereka meninggal. Ketika mereka diletakkan dalam kuburan sendirian, ya mas kalian. Maka penyesalan orang-orang di kubur itu, orang-orang telah kembali kepada Allah, itu dimulai bukan ketika di kuburan. Kata Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza wudi'atil janazah wa ihtamal ar-rijal 'ala a'naqihim." Nabi mengatakan ketika orang telah meninggal, kemudian digotong oleh laki-laki, oleh kaum muslimin di atas bahu-bahu mereka. Nabi mengatakan, "Fa in kana salihatan qalat qaddamuni." Mayitnya ada di atas bahu kita. Jika dia termasuk orang-orang soleh, dia akan mengatakan, "Qalat qaddamuni." Cepatkanlah langkah, percepatkanlah aku kuburan. Kenapa yang sekalian? Dia mengetahui nikmat sudah menunggunya di dalam kuburan. Wa in kanat ghairu salihatin qalat, "Ya wailaha, aina yadhhabuna biha." Ketika orang tersebut merupakan orang-orang ahli maksiat, orang yang kufur pada Allah Subhanahu wa taala, dia berteriak mengatakan, "Ya wailaha, aina yadhhabuna biha." Celaka aku, kemana kalian akan membawakan aku? Itu yang mereka ucapkan ketika di atas bahu kita, jemaah sekalian. Nabi mengatakan, "Yasma'u sautaha kullu syai' illa al-insan, law sami'ahu sa'iqa." Suaranya didengar oleh semua makhluk kecuali manusia. Jika manusia mendengar, maka mereka akan pingsan. Kemudian manusia tersebut, orang yang telah meninggal tersebut, diletakkan di atas kuburan, diletakkan dalam kuburan. Ketika itu dia dikubur, jemaah sekalian. Dia dikubur di tempat yang penuh kegelapan, tanpa ada seorang pun yang menemani dia. Ahli keluarganya, hartanya, mereka hanya mengantar. Kata Nabi SAW, "Yatba'ul mayyit thalatha, ahlahu wa malahu wa amaluhu." Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Mayit diikuti oleh 3 perkara. Diikuti oleh keluarganya, hartanya, dan amal-amalnya. Farji'u itsnan. Kemudian kedua hal tersebut akan kembali. Keluarga dan hartanya akan kembali. Ketika kita meninggal, keluarga kita akan datang mengantar kita. Kereta kita, motor kita, mobil kita akan datang mengantar kita. Tapi kemudian mereka akan kembali. Fa yabqa a'maluhu. Maka tersisalah dalam kuburan tersebut kita bersama amal kita. Orang-orang yang beruntung, mereka merupakan orang-orang yang mempersiapkan diri. Orang-orang yang mereka membawa bekal sebaik-baik bekal, sehingga dia mempunyai teman yang akan
nantiasa membersamai dia sampai hari kiamat. Makanya masalah kemudian ketika diletakkan dalam kuburan, di situ dia berteriak kedua kalinya. Dengan penuh penyesalan dia mengatakan, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarak kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ketika datang kematian kepada seorang di antara mereka, maka kemudian mereka mengetahui hakikat berharganya kehidupan dunia dan penyesalan mereka ketika mereka meninggalkan amal-amal kebaikan, sehingga mereka mengatakan Rabbi irji'un, ya Allah kembalikanlah kami ke atas dunia, ya Allah kembalikanlah kami ke atas dunia, la'alli a'malu salihan fima tarak, agar aku bisa beramal soleh yang pernah aku tinggalkan. Ya Allah, aku pernah meninggalkan salat. Ya Rabb, aku pernah meninggalkan puasa. Ya Allah, aku pernah meninggalkan peluang bersedekah. Ya Allah, aku punya harta untuk berhaji tapi aku meninggalkan peluang tersebut. Kembalikanlah aku ke dunia, kata mereka. Allah mengatakan innaha kalimatun kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Tidak, itu merupakan kalimat yang mereka ucapkan dan di hadapan mereka akan ada alam barzakh sampai hari kiamat. Tinggallah mereka yang sekalian di kuburan sampai hari kiamat. Orang-orang yang mereka taat pada Allah akan dibukakan pintu surga sehingga dia bisa melihat keindahan surga dan kuburannya dilapangkan sejauh mata memandang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia bisa mencium aroma wanginya surga. Adapun orang-orang yang mereka bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mereka berbuat dosa-dosa, maka ketika disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuburannya akan dirempetkan sehingga tulang-tulang rusuknya saling bersilangan. Kemudian dimasukkan api dari neraka dalam kuburannya. Dia akan tinggal sampai hari kiamat. Dia akan tinggal dimasukkan sampai hari kiamat. Ya mas sekalian, ketika kita mengetahui hal ini, apa yang kita persiapkan untuk hal tersebut? Coba kita sekali ya mas sekalian, kita mungkin punya gudang yang kecil di rumah kita. Coba kita masuk, kita kurung diri kita sendiri dengan penuh kegelapan, sempit, panas. Coba kita tinggal di gudang tersebut sehari saja. Apakah kita mampu dimasukkan? Tidak mampu. Tapi kita masih bisa mendapatkan peluang untuk keluar di hari itu. Kita mungkin masih bisa menelpon orang-orang yang ada di luar untuk membukakan pintu gudang untuk kita. Tapi ketika kita dalam kuburan yang mas sekalian, kita berteriak sebesar apapun itu dengan suara selantang-lantangnya, tidak akan ada orang yang bisa menyelamatkan kita. Kita telah kembali kepada Allah. Selesai urusan kita. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ketika Allah masih memberikan kesempatan kepada kita ini peluang yang sangat besar. Bahkan penyesalan orang tersebut berlanjut sampai hari kiamat. Dikatakan bahwa setelah itu mereka menyesal ketika dalam kuburan. Kemudian ketika mereka dibangkitkan, mereka melihat azab. Mereka melihat azab Allah Subhanahu wa taala. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ketika hari kiamat mereka dibangkitkan kembali. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Ketika kalian melihat orang-orang yang berdosa, mereka menundukkan pandangannya, menundukkan kepalanya di hadapan Tuhan mereka. Mereka mengatakan setelah mereka mendengar suara gemuruh api neraka, ketika mereka mendengar dahsyatnya azab Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan Rabbana akhrijna minha fa'in 'udna. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, kami telah melihat, kami telah mendengar, maka kembalikanlah kami ya Allah. Inna muqinun, kami benar-benar yakin terhadap hal tersebut. Kemudian yang masalah mereka dimasukkan ke dalam api neraka. Ketika dimasukkan ke dalam api neraka, kita
Kita tidak mengetahui berapa lama kita akan tinggal di dalam kondisi tersebut, terazab, tidak akan pernah mati jemaah sekalian. Allah mengatakan, Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul 'adzab innallaha kana 'azizan hakima. Sesungguhnya orang yang kafir kepada Allah, yang kufur dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sawfa nuslihim nar, mereka akan kami lemparkan ke dalam api neraka. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul 'adzab. Ketika kulit mereka terbakar habis, apakah mereka akan meninggalnya mas kalian? Tidak. Baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul 'adzab. Maka kami akan menggantikan pada mereka kulit yang lain agar mereka bisa merasakan azab. Tidak ada kematian ketika seorang dalam neraka. Maka dalam kondisi tersebut mereka tersiksa dengan sangat luar biasa siksaan, sehingga dengan penuh penyesalan, dengan penuh kesedihan mereka berharap kepada Allah, mereka berdoa kepada Allah. Itu ketika mereka dalam neraka. Ini penyesalan mereka yang pertama di alam api neraka. Mereka mengatakan, Rabbana akhrijna minha fa in 'udna fa inna zalimun qala ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Ya Allah, keluarkanlah kami dari api neraka. Ya Allah, keluarkanlah kami dari api neraka. Fa in 'udna fa inna zalimun. Jika kami ketika keluar kami masih mengulang kesalahan-kesalahan kami termasuk orang yang zalim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Tinggallah kalian dengan hina dalam api neraka, jangan pernah kalian berbicara denganku. Allah sangat marah dengan kalian ketika hari itu, sehingga mereka berputus asa. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir radhiyallahu anhu rahimahullah taala, mereka tinggal dalam api neraka itu 2 kali umur dunia, sehingga mereka meminta permintaan tersebut. Permintaan pertama mereka gagal, jemaah sekalian. Maka mereka tidak bisa berharap untuk keluar dari api neraka. Maka kemudian mereka setelah sekian lama tinggal dalam api neraka, mereka kembali mencari cara untuk bisa berdoa kepada Allah. Tapi mereka tidak mampu lagi untuk berdoa langsung menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga permintaan mereka yang kedua, mereka melihat malaikat Malik, malaikat penjaga neraka. Wa nadaw ya Malik liyaqdi 'alaina rabbuk qala innakum makithun. Ketika mereka melihat malaikat Malik, mereka mengatakan, wahai Malik, doakanlah kepada Tuhan kalian agar mematikan kami. Mereka tidak berharap keluar lagi untuk beramal soleh. Mereka berharap Allah matikan agar azab selesai. Tapi jemaah sekalian, tidak ada kata selesai. Dikatakan qala innakum makithun, kalian akan tinggal di sini tanpa kematian. Tanpa kematian. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis beliau, ketika ahli surga telah masuk ke dalam surga, kemudian ahli neraka telah masuk ke dalam neraka, maka dibawakan kematian dalam bentuk kambing. Kemudian disembelih di atas jembatan Sirat antara surga dan neraka. Kemudian dikatakan, ya ahlal jannah khuludun wala maut, wa ya ahlal nar khuludun wala maut. Kematian dibawa oleh sekalian dalam bentuk kambing, kemudian disembelih. Kemudian dikatakanlah, wahai ahli surga, hiduplah kalian dengan kekal tanpa kematian. Wahai ahli neraka, hiduplah kalian dengan kekal tanpa kematian. Kemudian ketika harapan mereka yang kedua yang sekalian, mereka tidak bisa mendapatkan kematian, apa yang mereka minta selanjutnya? Mereka melihat malaikat penjaga neraka yang lain, sehingga mereka mengatakan, wa qala alladziina kafaru fin naari li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Dan mereka ahli neraka melihat malaikat-malaikat penjaga neraka, kemudian mereka berdoa, mereka mengharap, ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Mereka tidak mengharap lagi untuk bisa keluar,
Mereka tidak mengharap lagi untuk bisa mati. Tapi apa yang mereka harapkan? Ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman min 'adzab. Berdoalah kepada Tuhan kalian, sampai mereka tidak mampu lagi mengatakan berdoalah kepada Tuhan kita, Tuhan kami. Tapi mereka mengatakan kepada malaikat, ud'u rabbakum. Berdoalah kepada Tuhan kalian agar Allah meringankan kami azab sehari saja. Itu harapan mereka yang ketiga, ya Mas sekalian. Diringankan azab sehari. Karena mereka tidak pernah berhenti dari azab. Sepanjang tahun, sepanjang hari. Mungkin sampai berjuta tahun. Sehingga mereka mengharapkan sehari bisa istirahat, ya Mas sekalian. Kemudian dikatakan, qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat. Bukankah telah datang pada kalian rasul yang bawa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tapi kalian kufur pada Allah. Hilang lagi kesempatan yang ketiga, sehingga mereka tidak mendapatkan juga permintaan mereka. Sehingga setelah sekian lama di api neraka, mereka Allah nampakkan penduduk surga. Mereka melihat ahli surga, sehingga mereka meminta permintaan yang terakhir, bukan kepada Allah, bukan pada malaikat Malik, bukan kepada malaikat penjaga neraka, tapi mereka meminta kepada ahli surga yang mereka lihat di atas mereka. وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ. Pada hari itu orang-orang dalam mereka mengharapkan, mereka menyuruh ahli surga, an afidu alaina minal ma', berikanlah kami sedikit air yang Allah berikan pada kalian. Wahai ahli surga, berikan kami sedikit air saja yang Allah berikan pada kalian. Mereka tidak mengharapkan lagi kematian, tidak mengharapkan lagi untuk keluar daripada api neraka, dan mereka tidak mengharapkan lagi jemaah sekalian untuk diringankan azab. Tapi mereka yang terakhir, mereka meminta minuman pada ahli surga. Kemudian juga jawabannya apa? Qalu innallaha harrama 'alal kafirin. Ahli surga mengatakan Allah telah mengharamkan minuman ini kepada orang-orang kafir. Pada orang kafir. Maka setelah 4 permintaan tersebut, mereka menyesal dan tidak ada lagi permintaan mereka. Mereka akan tinggal kekal dalam neraka tersebut bagi orang kafir. Kemudian Nabi SAW mengatakan, inna ahlan nar la yabkun. Sesungguhnya ahli neraka itu akan menangis sampai tangisan mereka habis air mata mereka. Innahum la yabkun ad-dam, sehingga mereka menangis mengeluarkan air mata darah. Law ujriya sufun fi dumu'ihim lajarat. Seandainya dijalankan kapal di atas air mata mereka, niscaya kapal tersebut akan berjalan. Itu saking banyaknya masalah air mata yang mereka teteskan ketika dalam api neraka. Tetesan penyesalan ketika mereka tidak memperlakukan kesempatan-kesempatan yang Allah berikan untuk beramal saleh. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melihat kondisi para salaf. Mereka sangat luar biasa dalam mengingat kematian. Bahkan tingkatan para sahabat, mereka sangat takut dengan hal tersebut. Dikatakan bahwa Abu Bakar As-Siddiq marra ala tariqin qad waqa'a ala shajarah faqala tuba laka ya tayr tatiru fataqa'u ala ash-shajar thumma ta'kul min ath-thimar thumma tatir laysa 'alayka hisab wala 'adab. Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah melihat seekor burung yang dia hinggap di atas sebuah pohon. Lantas Abu Bakar mengatakan, beruntunglah, sangat beruntung engkau wahai burung. Engkau singgah di atas pohon, kemudian engkau makan buah dari pohon tersebut, kemudian engkau terbang tanpa hisab, tanpa azab. Ya laitani kuntu mithlak, wallahi lawadittu anni kuntu syajarah ila janati at-tariq famarra alayya ba'ir fa akhadhani fa adkhalani fahu fa akalani thumma isdaruni thumma akhadhani ba'ran walam akun bashara. Beliau kemudian mengatakan, seandainya dahulu aku sepertimu, wallahi aku sangat berharap aku
jadi sebatang pohon yang berada di samping jalan. Kemudian datang binatang memakanku. Kemudian mereka mengeluarkan aku sebagai kotoran. Falam akun basyara, dan aku tidak menjadi seorang manusia. Itu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian Umar radhiyallahu anhu juga sangat berharap dengan penuh ketakutan di saat itu. Beliau mengatakan, ya laitani kuntu kabsha ahli samminuni madza badalahum hatta idza kuntu kasman ma yakun zarahum ba'dha man yuhibbun fadhabhuni lahum faj'alu ba'dhi shiwa wa ba'dahu qadidan thumma akaluni wa lam akun bashara. Umar radhiyallahu anhu sangat berharap, seandainya aku menjadi seekor kambing, kata beliau. Itu Umar, mereka merupakan sahabat-sahabat yang telah dijamin surga oleh Allah dan Rasulnya. Tapi Umar mengatakan, seandainya aku menjadi seekor kambing, kemudian aku diternakkan sehingga aku menjadi gemuk, kemudian datang sebagian tamu yang mereka cintai, kemudian mereka menyembelihku, kemudian sebagian aku dijadikan sebagai dipanggang, dijadikan sebagai sate, dan sebagian lagi dijadikan sebagai dendeng. Summa akaluni, kemudian mereka memakanku, falam akun basyara, dan aku tidak pernah menjadi seorang manusia. Itu Umar radhiyallahu anhu, jemaah sekalian. Abu Darda mengatakan, ya litani kuntu syajarah tu'dadu wa tu'kal thamarati wa lam akun basyara. Abu Darda, seorang sahabat yang mulia, beliau mengatakan, seandainya aku menjadi sebatang pohon yang aku ditancapkan, kemudian aku dimakan buah-buahanku, walan akum basyara, dan aku tidak menjadi seorang manusia. Kemudian juga kisah Utsman radhiyallahu anhu. Beliau pernah melewati sebuah kuburan. Jemaah sekalian. Fabaka hatta ballat lihyata. Kemudian beliau menangis sampai basah jenggot beliau. Kemudian dikatakan kepada Utsman, Wahai sahabat Rasulullah, disebutkan padamu tentang surga dan neraka, engkau tidak menangis. Kenapa ketika disebutkan tentang kuburan, atau ketika disebutkan padamu tentang azab kubur, engkau menangis? Sehingga beliau mengatakan, inna hadzal qabr awwalu manazil al-akhirah. Sesungguhnya kuburan merupakan awal mula kehidupan akhirat. Ketika orang yang selamat, fa in naja minha fama ba'dahu aysar wa illam yanju fama ba'dahu asyad. Ketika orang selamat di dalam kehidupan di kuburan, maka dia akan menempuh kehidupan setelahnya dengan kemudahan. Dia akan selamat. Tapi ketika orang tidak selamat di dalam kuburan, maka perjalanan dia setelahnya itu akan lebih susah, Makanya masalah ada beberapa faedah ketika seorang mengingat kematian. Dan kita harus mengingat masalah ketika semakin tua umur kita, ini kesempatan untuk mengingat hal tersebut. Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimallahu taala, "Man balagha sinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falyattakhidh nafsahu kafana." Barang siapa yang telah mencapai umur Nabi sallallahu alaihi wasallam, umur Nabi 63 tahun. Barang siapa telah mencapai 60 tahun ke atas, maka persiapkanlah untuk dirinya kafan sebagai pengingat bahwa dia akan segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara faedah-faedah mengingat kematian, dikatakan oleh sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, "Man aktsara dzikral maut qalla farha wa qalla hasada." Barang siapa yang perbanyak mengingat kematian, maka dia akan sedikit rasa kesenangan dan kegembiraannya terhadap dunia. Wa qalla hasada, dan juga akan semakin menipis dan hilang penyakit hasadnya dalam kehidupan dia. Orang yang mengingat kematian akan hilang hasadnya kepada orang lain, karena dia mengetahui dia akan meninggalkan dunia ini, dia akan mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan juga oleh sahabat Ka'ab bin Ahbar radhiyallahu anhu, "Man 'arafa al-maut hanat 'alaihi masa'ib ad-dunya wa ghumumuha." Barang siapa yang mengetahui hakikat kematian, maka akan ringan baginya segala musibah dalam kehidupan dunia dan semua kesedihan-kesedihannya. Juga dikatakan oleh Safiyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna imra'atan ishtakat ila Aisyah radhiyallahu anha qasawatu qalbiha faqalat akthiri min dzikril maut yarqi qalbak."
Faja'at tashkur Aisyah. Ada seorang perempuan datang pada Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengadu tentang kerasnya hatinya. Maka Aisyah mengatakan, perbanyaklah engkau mengingat kematian, niscaya hatimu akan menjadi lembut. Kemudian disebutkan bahawa perempuan tersebut kembali kepada Aisyah dan dia berterima kasih atas nasihat tersebut, karena dengan mengingat kematian hatinya menjadi bersih. Kemudian jemaah sekalian, qala Ibnu Ajlan rahimahullahu taala, man ja'ala al-maut nasaba 'ainai lam yubal bi dhiqid dunya wala bi sa'atiha. Disebutkan oleh Ibnu Ajlan rahimahullahu taala, barang siapa yang menjadikan kematian di hadapan kedua matanya, maka dia tidak akan pernah sempit kehidupan dunianya. Dia tidak akan pernah merasa kesempitan dalam kehidupan dunia. Dan juga dia tidak akan pernah bergembira dengan keluasan rezeki Allah berikan untuknya. Juga Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala mengatakan, kafa bi kasratil maut zuhdan fid dunya wa murghaban fil akhirah. Cukuplah dengan banyak mengingat kematian sebagai bentuk seorang menjadi zuhud dalam kehidupan dunia. Cara kita mencapai zuhud di masalah dengan mengingat kematian, dan juga membuat dia murghaban fil akhirah. Dia akan lebih semangat untuk mengejar al-akhirah. Juga dikatakan oleh Imam Ibn Daqqaq rahimahullahu taala, man aktsara min dzikril maut ukrima bi thalathati asya. Barang siapa yang perbanyak mengingat kematian, dia akan dimuliakan dengan 3 perkara. Yang pertama, ta'jilut taubah. Orang yang mengingat kematian dia akan dimuliakan dengan 3 perkara. Yang pertama, ta'jilut taubah. Dia akan segera bertobat pada Allah Subhanahu wa taala tanpa menunda taubat. Kemudian qana'atul qalb. Seorang akan qanaah hatinya, akan merasa cukup dengan segala pemberian Allah. Kekurangan dia harta, dia mendapatkan kesempitan hidup, dia qanaah, dia merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Kemudian terakhir disebutkan wa nasyatul ibadah. Seorang akan lebih semangat beribadah ketika dia memperbanyak mengingat kematian. Adapun orang-orang yang mereka menunda, tidak mengingat kematian, maka mereka akan dihinakan dengan 3 perkara. Yang pertama, dia akan menunda-nunda taubat. Dia enggak mengingat kematian, alah besok taubat, lusa taubat, minggu depan, bulan depan taubat. Dia akan menunda taubat ketika tidak mengingat kematian. Juga kemudian dia tidak akan pernah merasa cukup dengan segala pemberian Allah ketika tidak mengingat kematian. Kemudian terakhir, orang yang tidak mengingat kematian, mereka akan senantiasa jemaah sekalian malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah-faedah ketika kita mengingat kematian. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perlu mengingat kembali bahwa kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hakikat dunia yang kita kejar jemaah sekalian, hakikat semua yang kita kejar, yang kita berlomba-lomba untuk menggapainya, itu hanya kehidupan yang sangat semu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma hadhihi al-hayatud dunya illa lahu wa la'ib, wa inna ad-daral akhirata lahil hayawan." Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanya permainan dan senda gurau. Wa inna ad-daral akhirata lahil hayawan. Dan kehidupan akhirat itu merupakan kehidupan yang sebenar-benarnya. Itu kehidupan dunia. Dan nikmat dunia yang kita kejar sekarang itu sangat kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma hadhihi al-hayatud dunya fil akhirati illa qalil. Tidaklah kehidupan dunia dengan dibandingkan dengan nikmat akhirat kecuali sangat sedikit. Kecuali sangat sedikit. Bagaimana sedikitnya nikmat dunia ya mas sekalian ketika dibandingkan dengan akhirat? Nabi SAW mengatakan, perumpamaan nikmat dunia dengan akhirat mithlu ma ja'ala ahadukum isbi'ahu hadhihi fil yam. Seperti seorang di antara kalian mencelupkan jari telunjuknya ke dalam lautan. Summa yanzur falyanzur mimma yarji. Kemudian dia melihat bekas air yang menetes dari cilupan dia tadi. Dia mencelupkan tangan ke laut, kemudian dia mengangkatnya. Air yang menetes ini jemaah sekalian, itu merupakan ibarat nikmat dunia Nabi kabarkan.
Sedangkan lautan yang sangat luas tersebut itu nikmat akhirat. Itu nikmat akhirat. Maka dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak ada harga sedikit pun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udah, ma saqa kafirun minha syarbata ma." Seandainya dunia itu ada harga di sisi Allah Subhanahu wa taala sebesar sayap nyamuk, maka Allah tidak akan pernah memberikan kepada orang kafir seteguk minuman pun. Itu ketika dunia ada harga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi nyatanya mas kalian, Allah bukan hanya memberikan kepada orang kafir minuman, tapi Allah berikan kepada mereka dunia dan seluruhnya. Itu menunjukkan bahwa dunia tidak ada harga di sisi Allah Subhanahu wa taala.